iPhone 11 ini sudah mewakili belum untuk supaya bisa merasakan ekosistem Apple? Halo teman-teman, selamat datang di Dogi dan bener banget, fix overrated iPhone 11 di tahun 2024. Ya bener banget teman-teman, iPhone 11 di tahun 2024. Menurut kami sih ini overrated ya. Kalau kata orang-orang ya iPhone 11 aja masih ada barunya, udah bagus, Apple pula. Kalau menurut kami kok kayaknya kata-kata itu udah kurang tepat ya untuk tahun apalagi sekarang 2024. Karena dia tuh nggak beda jauh dengan iPhone XR teman-teman. Cuman bedanya tuh di kameranya. Kalau iPhone 11 kan dapat 0,5, kalau XR ya belum dapat ya. Kalau teman-teman penasaran, saya sudah sempat beberapa kali membahas mengenai iPhone XR. Tapi secara user experience itu sebenarnya nggak beda jauh. Kenapa? Kalau teman-teman pingin pakai Apple dengan yang terbaiknya, kalau bilang kan iPhone tuh bagus ya, ya langsung ambil aja iPhone yang terbaru teman-teman. Seri 15 ya, ini saya pakainya 15 Pro ya, jelas nggak adil ya. Kalau teman-teman bilang iPhone itu bagus, ya bagus, tapi bukan di iPhone 11. Bang, berarti iPhone 11 jelek? Ya enggak juga, iPhone 11 itu juga oke. Cuman kalau bilang iPhone bagus, ya bagusan yang seri terbaru ya. Sudah 48 megapiksel, layarnya 120 Hz, sudah dapat Type-C juga. Ya itu teman-teman baru ngerasa ini kalau iPhone bagus tuh ya segitu. Berarti iPhone 11 jelek dong bang? Enggak juga, iPhone 11 tuh bagus. Cuman menurut kami kok nggak beda jauh ya sama iPhone XR. Kita akan bahas beberapa hal ya dari spesifikasi, plus minus, dan nanti ada sedikit-sedikit untuk tes kamera di iPhone 11 ini. Kita akan bahas ya, apakah bener nih iPhone 11 tuh sebenarnya kata orang tuh bagus atau hanya sekedar overrated aja. Masuk ke bagian yang pertama ya teman-teman, untuk tentang spesifikasi iPhone 11 di tahun 2024. Bagus atau enggak? iPhone ini tuh rilis di 10 September 2019 teman-teman. Ya, bener banget, udah 5 tahun yang lalu. Lalu untuk harganya sekarang, kalau secondnya di angka 4-5 jutaan. Kalau teman-teman cari yang baru, kayaknya sih ada di angka 6 jutaan ya. Terus dari segi layarnya menggunakan IPS 6,1 inch teman-teman. Cuman kalau iPhone 16 mungkin ada di 6,7 mungkin ya startnya ya. Lalu dari segi kamera depan, belakang, ultrawide semuanya menggunakan 12 megapiksel teman-teman. Baterai yang disematkan ada di 3110 untuk iPhone 11 ini. Chipsetnya adalah Apple Bionic A13. Nggak jauh sama XR. Kembali lagi ya, nggak jauh untuk spesifikasinya. Memori ada di 64, 128, 256. RAM, hey, ini iPhone. Ngapain masih tanya RAM? Cuman untuk RAM dari iPhone 11 ini adalah 4 GB ya teman-teman. Lalu speaker stereo, UFS sudah jelas. Fingerprint nggak ada ya, karena dia menggunakan Face ID. Bluetooth-nya ada di 5.0 dan sensor-sensornya lengkap ya. Dari gyro, accelerometer, kompas, proximity, ada semua. Kalau untuk gaming, oke-oke aja sih. Masuk ke bagian plus minus ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai plusnya dulu nih. Dari plus yang pertama, iPhone 11 di tahun 2024 ini masih lancar banget untuk sosmedan dan gaming. Bener banget. Ini Apple teman-teman. Ini produk Apple. iPhone, siapa sih yang nggak tahu tentang performanya? Dia untuk main Mobile Legends, untuk main PUBG, untuk sosial mediaan seperti TikTok, Instagram, dia masih lancar banget. Nggak usah ngomongin tentang 11 deh. Saya kan tadi bilang ya, nggak usah sampai 11. Di XR saja, ini iPhone masih bisa dong running untuk hal-hal semacam itu. Apalagi di iPhone 11 ini. Ya jelas lebih lancar dong, karena ini kan lebih baru ya daripada XR. Jadi ini oke banget nih untuk penggunaan sehari-hari. Masih bisa ngelibas banget. Dan performanya itu loh teman-teman, bikin iri. Kalau teman-teman di luar sana yang tidak menggunakan iPhone, pernah nggak sih kebayang nih dari performa ya, pingin main game aja deh, pingin main game, itu tuh kayak kadang kalau main game kan suka entah HP-nya patah-patah karena frame drop lah, entah HP-nya tiba-tiba nggak bisa untuk rata kanan lah, entah tiba-tiba HP-nya bilang, jangan ya dek ya. Enggak ya teman-teman, bercanda aja. Untuk range harga di 4-5 jutaan, masih banyak kok HP yang bisa rata kanan atau main game tuh lancar-lancar aja.
Nah, ngomongin tentang range harga 4-5 jutaan, itu menjadi plus untuk HP ini ya. Yaitu plus yang kedua, HP ini itu masih ada barunya teman-teman. Saya nggak tahu ya kenapa HP ini tuh masih ada barunya. Kalau dibilang nggak laku sih enggak, karena banyak banget ya. Untuk iPhone 11 ini banyak banget yang cari. Kalau teman-teman inget nih, awal-awal iPhone 11 muncul, itu tuh masih ada loh, masih dapat kepala charger. Cuman entah kapan, kalau nggak salah, dia tuh langsung udah nggak ada kepala chargernya. Saat-saat tren iPhone 12 yang sudah tidak dapat kepala charger, dia sudah menghilang. Dia di repackaging atau diproduksi ulang, jadi nggak ada kepala charger. Nah, yaitu kelebihan dari iPhone 11 di tahun 2024 masih ada yang baru. Untuk plus yang ketiga adalah dari segi kameranya teman-teman. Tadi kan saya bilang ya di bagian spesifikasi. Untuk kamera di iPhone 11 ini, itu semuanya 12 megapiksel. Baik kamera depan, baik kamera belakangnya, kamera utama dan ultra wide-nya, itu tuh semua 12 megapiksel. Tinggi atau enggak, ya teman-teman tahu sendiri lah, namanya juga iPhone ya. iPhone tuh untuk perekaman video, menurut kami nomor 1. Walaupun banyak sih yang bilang, untuk kamera, tone color-nya itu malah sebenarnya iPhone XR menang atau lebih bagus. Cuman ini Apple teman-teman. iPhone 11 tuh bagus untuk kameranya. Nanti akan beberapa sedikit ya kami coba untuk dites kamera. Teman-teman bisa lihat sendiri deh. iPhone 11 tuh masih recommended untuk teman-teman. Bisa direkomendasikan untuk perekaman videonya untuk mengkonten seperti itu. Jadi menurut kami ini plus sih dari iPhone 11 di tahun 2024. Nah, sedikit tambahan. Kalau teman-teman tahu rumor yang beredar di iPhone 16, besok kan nih kameranya tuh sejajar lagi teman-teman. Balik lagi ke kamera yang sejajar ini. Dari kameranya itu tuh kembali lagi menjadi seperti iPhone 11. Ya sebenarnya sama kayak iPhone 10 sih. Cuman maksudnya dia kembali lagi tidak menggunakan diagonal atau kamera miring atau boba miring kalau yang sering terkenal gitu ya. Jadi mungkin kalau besok dipasangin casing, teman-teman akan mengira bahwa iPhone 11 itu malah dikira iPhone 16, iPhone keluaran terbaru yang mungkin akan rilis di besok September sih. Yaitu bisa dimasukkan ke bagian plus selanjutnya ya. Dari segi desain, tadi kan saya bilang ya, sama seperti iPhone 16 yang bakal rilis besok, kameranya sudah lurus tidak diagonal lagi. Ya ini bisa menjadi plus di bagian desainnya. Enak ya pengguna iPhone, sudah lama masih bisa diurusin seperti itu. Apalagi iPhone 11 ini kan udah lama. Otomatis aksesorisnya tuh banyak banget teman-teman. Gampang banget kalau teman-teman pengen cari dari aksesoris iPhone 11 ini. Dari kabel-kabelnya yang lucu-lucu itu banyak banget. Dari aksesoris seperti casingnya yang cantik-cantik tuh udah berserakan gitu. Apalagi yang penggunanya yang cantik-cantik, wah apalagi itu lebih berserakan. Ya nggak sih? Nah itu mungkin bisa jadi plus selanjutnya dari desain iPhone 11 ini. Nah, untuk plus yang terakhir adalah di bagian pengecasan teman-teman. Kalau udah pada ngikutin channel ini dari awal, saya tuh selalu menggembor-gemborkan tentang wireless charge. Dan iPhone 11 ini sudah ada. Menurut kami wireless charge ini sudah sewajibnya lah, sepantasnya ada di setiap HP yang rilis di tahun 2024. Menjadi sebuah standar gitu ya. Itu menurut kami, ini sebenarnya agak subjektif ya teman-teman. Cuman kalau menurut kami kok ini penting-penting aja gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Oke atau enggak nih dari wireless charge? Sebenarnya diperlukan atau tidak? Silahkan komen di bagian bawah ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian minusnya ya teman-teman. Minus dari iPhone 11 di tahun 2024. Minus yang pertama adalah ya karena ini adalah HP lama, HP yang sudah lebih dari 5 tahun, otomatis sebenarnya iPhone ini tuh sudah jauh tertinggal. Bahkan kalau XR saja ya lebih jauh tertinggal lagi ya teman-teman. iPhone 11 ini cukup tertinggal lah dengan fitur-fitur yang jika dibandingkan dengan HP-HP dengan kelas harga yang sama. Contohnya di harga 3 jutaan kalau teman-teman ngelirik Infinix Note 40 Pro, dia sudah disematkan untuk 120 Hz-nya teman-teman. Layarnya tuh sudah semulus itu. Jadi kalau teman-teman mikir kalau pingin punya iPhone atau pingin jadi pengguna iPhone 11 ini sudah mewakili belum untuk supaya bisa merasakan ekosistem Apple. Cuman ya balik lagi, ini HP yang sudah lama, sudah tertinggal 5 tahun lebih. Itu minus yang pertama teman-teman. Dan minus yang kedua adalah di bagian bezelnya teman-teman. HP ini kan HP lama. Maksudnya kalau teman-teman ngelirik HP baru yang sekarang tuh bezelnya sudah mulai tipis. Kalau teman-teman lihat di iPhone 11 ini, bezelnya ini kelihatan banget teman-teman. Samping-sampingnya itu
kayak tebel gitu ya untuk bezel-bezelnya. Jadi menurut kami yang sudah menggunakan HP yang mulai baru-baru tuh sedikit terganggu. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Teman-teman aware nggak? Atau teman-teman merasa terganggu nggak sih tentang bezel yang tebal ini? Minus yang lanjutnya atau yang ketiga adalah baterainya teman-teman. Ya, baterainya tadi kan saya bilang lebih besar dari XR. Iya, cuman ini juga nggak gede. Kenapa? Karena baterai yang disematkan tadi 3110 ya, 3110. Untuk HP dengan range harga 4-5 jutaan secondnya dan barunya di harga 6 jutaan, itu tuh kecil teman-teman. Dan secara daily use atau penggunaan sehari-hari, iPhone ini tuh harus dicas lebih dari 2 kali dalam satu hari dan penggunaannya masih pakai game ya. Kalau nggak game mungkin bisa satu hari 1 kali cas. Cuman untuk dengan game 1-2 kali Mobile Legends, 1 match 2 ranked gitu ya, ini tuh perlu bawa charge kemana-mana. Charger tuh harus dibawa. Jadi menurut kami tuh baterainya boros banget. Apalagi kalau teman-teman carinya adalah iPhone second. Hati-hati ya teman-teman. iPhone second tuh wah sudah benar-benar deh. Baterai itu bisa diganti seenak jidat. Kenapa? Karena ya kalau belinya baterai health-nya itu masih tinggi, pemakaian 2 atau 3 bulan tiba-tiba dia drop, nggak ada yang bisa disalahin. Karena second teman-teman. Balik lagi, itu adalah minus ketika teman-teman beli iPhone second ya teman. Jadi hati-hati aja sih. Untuk minus selanjutnya adalah iPhone 11 ini tuh ya dari tadi udah tak senggol sih sebenarnya teman-teman. Dia tuh nggak jauh ya dengan XR. Kalau teman-teman pengen pakai 11 tuh, coba deh pertimbangin lagi untuk ambil XR. Kenapa? Harganya lumayan cukup jauh ya dari XR ke 11 ini. Sekitar 2 jutaan kalau teman-teman pengen coba cari secondnya gitu. Ini bisa dapat 3 jutaan, ini 4-5 jutaan. Bisa hampir sekitar 2 jutaan. Experience yang didapat tuh sama. Bezelnya sama, ya kan? Ukurannya sama, baterainya emang lebih besar ini sih. Cuman rata-rata nggak jauh beda teman-teman. Sama-sama menggunakan IPS. Jadi nggak begitu jauh, perbedaannya tuh nggak begitu jauh. Kalau menurut kami kok mending saving teman-teman cari XR aja untuk pemakaian mungkin setahun atau 2 tahun ke depan. Karena XR aja masih dapat iOS 18 teman-teman. Ya kenapa nggak saving aja teman-teman belinya XR, disimpan uangnya, nabung lagi untuk beli mungkin iPhone yang serinya lebih tinggi lagi kalau memang pingin pemakaian jangka lebih panjang lagi. Itu menurut kami sih bisa seperti itu. Tapi kembali lagi, HP itu kan kenyamanan masing-masing orang. Kalau iPhone 11 ini menurut teman-teman sudah paling nyaman buat teman-teman, ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Karena HP itu balik lagi kenyamanan teman-teman seperti apa. Dan minus yang terakhir adalah Apple being Apple, yaitu panas. Tadi baterainya udah boros, sudah sempat ku senggol ya. Panas itu nggak akan lepas dari yang namanya Apple atau iPhone teman-teman. Bener banget. Bahkan di iPhone 15 Pro saja, ini masih panas. Apalagi ini. Ya pasti juga panas. Kalau untuk main game sebenarnya masih oke-oke aja. Di game Mobile Legends misalnya kita match kedua, ketiga dia mulai terasa hangat. Di match keempat itu udah mulai panasnya tuh bener-bener ya iPhone lah, panas. Kalau teman-teman pengguna iPhone mungkin sudah pada ngalami ya. Mungkin kalau bagi yang belum pernah merasakan pengalaman menggunakan iPhone, ya iPhone itu panas. Jadi kalau pengen beli iPhone ya berdamailah dengan yang panas-panas. Seperti itu. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera. Untuk kamera utamanya di bagian belakang ya, iPhone 11 di tahun 2024. Gimana ini menurut teman-teman? Resolusinya sendiri ada di 4K 30 fps ya. Untuk kamera 0,5 nya menjadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini pengetesan di siang hari ya, sekaligus untuk ngecek nih apakah audionya oke apa enggak. Silahkan nilai sendiri.
Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera di siang hari untuk kamera depannya ya. 12 megapiksel juga, resolusinya adalah 4K 30 fps teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih untuk hasilnya? Sekaligus ngecek ya, apakah audionya oke atau tidak. Silahkan nilai sendiri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera untuk iPhone 11 di tahun 2024. Saya pengambilan di malam hari, tengah malam ya. Saya dekat dengan lampu, dan untuk resolusinya sendiri adalah di 4K 30 fps teman-teman. Kamera utama ya di 12 megapiksel. Gimana kalau 0,5-nya nih? Nah, kan menjadi seperti ini. Ini saya dekat dengan lampu ya. Kalau agak jauh menjadi seperti apa? Yuk ikuti saya. Oke teman-teman, saya kira ini sudah cukup jauh dengan lampu ya. Menurut teman-teman gimana nih untuk kamera utamanya ketika jauh dengan lampu? Apakah oke dengan hasilnya? Silahkan nilai sendiri ya teman-teman. Dan sekaligus ya untuk perekaman audionya. Oh iya, ngomong-ngomong juga untuk 0,5-nya akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke, sekaligus ya untuk perekaman audionya apakah oke di tahun 2024? Silahkan nilai sendiri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan malam hari. Resolusinya sama di 4K 30 fps teman-teman. Ini pengetesan kamera depan ya, 12 megapiksel. Ini saya sangat dekat dengan lampu ya. Kalau jauh bagaimana? Yuk lihat yuk. Oke, ini masih ada sedikit cahaya. Oke, ini kira-kira sudah cukup jauh dari lampu ya. Lampunya agak ke sana nih. Oke, menurut teman-teman gimana nih untuk perekaman kamera depan? Apakah oke atau tidak? Sekaligus untuk audionya ya, perekaman audionya. Silahkan nilai sendiri. Masuk ke bagian kesimpulan teman-teman. Untuk menurut kami sih iPhone 11 overrated ya, fix overrated untuk tahun 2024. Kalau banyak yang bilang iPhone ini bagus, nggak salah. Tapi kalau menurut kami kok mending ambil bawahnya aja, nabung untuk yang ambil lebih tinggi serinya seperti itu. Cuman kalau ditanya masih merekomendasikan iPhone 11 nggak bang? Masih. Sejauh itu teman-teman benar-benar nyaman dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan budget teman-teman sendiri ya. iPhone 11 ini masih oke banget untuk digunakan sehari-hari. Dari penggunaan sosial media atau untuk gaming yang berat, dia masih bisa teman-teman. Jadi kami masih bisa merekomendasikan untuk iPhone 11 ini. Cuman kembali lagi, ini kenyamanan dari personal masing-masing orang, seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah nonton dari awal hingga akhir video. Menurut teman-teman, iPhone 11 ini di tahun 2024 overrated nggak sih? Silahkan komen di bagian bawah ya. Saya Evan Michael dari Dogi, pamit undur diri. Jangan ya dek ya.